Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang UTS pada mata kuliah Change Management yang di ruangan R02. Pertama-tama, perkenalkan dulu nama saya Alfa Saputra dengan NPM 173112060650043. Kita langsung masuk ke soal-soalnya. Soal yang pertama, berikut ini merupakan macam-macam perubahan. Yang A, perubahan tidak berencana. B, perubahan berencana. Sebutkan dan jelaskan perubahan-perubahan di atas. Itu soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, sebutkan tahapan dalam melakukan manajemen perubahan. Yang ketiga, sebutkan ciri-ciri organisasi yang membuat perubahan menjadi sukses. Yang keempat, bagaimanakah cara mengubah budaya organisasi? Yang kelima, sebutkan dan jelaskan teknik dalam mengurangi tantangan perubahan. Ya, kita masuk ke soal pertama, yaitu berikut ini merupakan macam-macam perubahan. Yang A, perubahan tidak berencana. B, perubahan berencana. Nah, pertanyaannya adalah sebutkan dan jelaskan perubahan-perubahan di atas. Kita bahas dulu di perubahan tidak berencana. Apa itu perubahan tidak berencana? Perubahan tidak berencana itu terdiri dari perubahan karena perkembangan atau developmental change dan perubahan secara tiba-tiba atau accidental change. Perubahan tidak terencana adalah pergeseran aktivitas organisasional karena adanya kekuatan eksternal yang berada di luar kontrol organisasi. Faktor penentunya adalah antara lain pergeseran demografi, angkatan kerja, adanya peraturan pemerintah, dan perbedaan kinerja, dan lain-lain. Lalu ada perubahan berencana. Perubahan berencana adalah perubahan yang disengaja atau bahkan direkayasa oleh pihak manajemen. Perubahan yang dilakukan secara sengaja lebih banyak dilakukan atas kemauan sendiri, sehingga proses perubahan itu lebih banyak diusahakan oleh sistem itu sendiri. Bahkan kita sering berpikir tentang perubahan padahal justru pada saat itu sedang terjadi perubahan. Atau bisa juga perubahan terencana adalah aktivitas perubahan yang direncanakan dan berorientasi pada tujuan. Perubahan ini berasal dari keputusan strategik untuk mengubah cara organisasi mengerjakan usahanya. Contohnya adalah merubah produk, perubahan pada produk atau jasa, perubahan ukuran dan struktur organisasi, dan sebagainya. Masuk ke soal kedua, yaitu sebutkan tahapan dalam melakukan manajemen perubahan. Nah, saya sudah menyimpulkan 4 tahapan dalam manajemen perubahan. Suatu perubahan terjadi melalui tahapan-tahapannya. Pertama-tama adanya dorongan dari dalam atau internal, kemudian ada dorongan dari luar atau eksternal. Untuk manajemen perubahan perlu diketahui adanya tahapan perubahan. Tahapan-tahapan manajemen perubahan ada 4, yaitu 1. Identifikasi, 2. Perencanaan, 3. Implementasi, dan 4. Evaluasi. Kita bahas satu-satu. Identifikasi. Di dalam tahap ini, seseorang atau kelompok dapat mengenal kebutuhan perubahan dan mengidentifikasi tipe perubahannya. Nah, yang kedua selanjutnya adalah perencanaan. Pada tahap ini, harus dianalisis mengenai diagnostik situasional teknik, pemilihan strategi umum, dan pemilihan perencanaan. Lalu yang ketiga ada implementasi. Implementasi perubahan di mana terjadi proses pencairan, perubahan, dan pembekuan yang diharapkan. Yang keempat ada evaluasi. Yang terakhir, untuk melakukan evaluasi diperlukan data. Oleh karena itu, di dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. Soal nomor 3, sebutkan ciri-ciri organisasi yang membuat perubahan menjadi sukses. Ciri-ciri yang membuat perubahan menjadi sukses. Ciri-ciri organisasi maksudnya. Yang pertama itu adalah adanya keberanian. Keberanian diperlukan untuk mengambil keputusan sulit, untuk mengatasi ketidakpastian, ketakutan, dan segala resiko yang bisa mencegah seseorang untuk mengambil keputusan untuk melakukan perubahan yang bisa. Lalu ada imajinasi. Imajinasi diperlukan untuk melihat ke arah mana perubahan kita harus lakukan. Yang terakhir ada komitmen. Apa itu komitmen? Komitmen diperlukan untuk tetap fokus pada usaha untuk meraih sukses walaupun harus menghadapi beberapa kesulitan, hambatan, ataupun masalah. Nah, yang keempat, soal keempat, bagaimanakah cara mengubah budaya organisasi? Nah, ada banyak tahapan-tahapan dan cara-caranya nih. Saya sudah merangkum 5, yaitu pertama itu kita harus fokus kepada masalah dan apa pengaruhnya terhadap budaya. Banyak banget gitu organisasi yang hanya fokus pada gambaran besar tentang perubahan tanpa identifikasi masalah dan komponen-komponennya. Padahal budaya tidak bisa diubah secara keseluruhan tanpa melihat dan mengidentifikasi masalah dan komponen-komponen kecil yang membentuk sebuah budaya.
Lalu yang kedua itu caranya adalah rangkul unsur terkecil. Ketika organisasi sedang atau akan melakukan perubahan budaya, pasti ada beberapa orang yang melakukan penolakan. Nah, kalau udah kayak gitu nggak perlu khawatir, kita bisa memfokuskan kepada unsur-unsur terkecil yang dapat mengoptimalkan perubahan budaya organisasi. Lalu selanjutnya tentukan apa yang harus dipertahankan. Sebelum mulai menjalankan perubahan, evaluasi nilai-nilai budaya sebelumnya dan tentukan nilai-nilai apa yang ingin dipertahankan. Hal ini sangat penting jika organisasi mengalami perubahan akibat mergers atau penggabungan. Nah, selanjutnya bersahabat saat menjalankannya. Untuk beberapa anggota, perubahan budaya akan membuat mereka sedikit tidak nyaman, bisa juga stres gitu loh. Anggota memerlukan waktu untuk menyesuaikan, meskipun perubahan yang dilakukan sangat kecil. Disarankan untuk lebih fleksibel dengan berbagai alasan dan dengarkan kekhawatiran organisasi. Yang terpenting dari semua ini adalah mengertinya anggota kenapa harus ada perubahan. Dan terakhir, pimpin dengan contoh. Jika kamu seorang pemimpin, nggak ada anggota yang serius jika tidak ada sosok pimpinan yang memberikan contoh ketika terjadi perubahan budaya di organisasi. Dengan pimpinan organisasi yang memberikan contoh akan menjaga konsistensi pada perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Nah, pertanyaan terakhir, soal terakhir itu sebutkan dan jelaskan teknik dalam mengurangi tantangan perubahan. Yang pertama, adanya edukasi, komunikasi, dan sosialisasi. Kenapa sih penting? Nah, informasi mengenai proses perubahan yang terjadi dalam praktiknya akan selalu mendapatkan tambahan informasi yang kurang jelas yang berdampak negatif. Maka dari itu, informasi yang tersebar menjadi simpang siur nih. Untuk mengatasi hal ini, kita harus melakukan beberapa cara. Pertama, lakukan proses edukasi, pendidikan, dan pengarahan kepada semua stakeholder dalam organisasi. Yang kedua, komunikasikan sesuatunya dengan jelas. Komunikasi yang jelas dapat mengurangi dampak dari informasi yang kurang tepat dan informasi yang buruk. Jika anggota menerima informasi yang benar dan tepat, maka mereka akan terjalin pada komunikasi yang baik. Jadi terakhir, lakukan sosialisasi secara menyeluruh pada stakeholder. Nah, lalu ada lagi cara partisipasi dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk turut berpartisipasi dalam proses perubahan tersebut dapat mengurangi tingkat resistensi atau penolakan dari karyawan. Karena kita tidak mungkin menolak perubahan di mana kita sendiri ikut dalam pengambilan keputusannya. Upaya partisipasi ini dapat menghasilkan keputusan yang bermakna, mengurangi tingkat resistensi, mendapatkan komitmen, dan meningkatkan kualitas keputusan untuk sebuah perubahan. Selanjutnya ada memberi dukungan dan komitmen. Dukungan dan komitmen perusahaan atau organisasi itu sangat penting dalam proses perubahan. Untuk dapat meminimalisir rasa takut dan kecemasan dari anggota atau karyawan, memberikan konsultasi dan terapi, memberikan pelatihan keahlian baru, adalah beberapa langkah yang menunjukkan dukungan dan komitmen sebuah perusahaan atau organisasi untuk mendampingi karyawan dalam proses perubahan ini. Pada karyawan yang menolak perubahan ini dapat dilakukan dengan memberikan pensiun dini atau golden snack hand. Selanjutnya, membangun hubungan yang positif. Karyawan akan lebih bersedia untuk menerima perubahan apabila karyawan memiliki kepercayaan terhadap manajemen yang menerapkan perubahan. Jika manajemen mampu memfasilitasi terciptanya hubungan yang positif, karyawan dapat lebih menerima proses perubahan, bahkan oleh karyawan yang tidak setuju adanya perubahan. Lalu menerapkan perubahan secara adil, yang juga menjadi penting untuk mengurangi atau mengatasi penolakan dari karyawan adalah menerapkan perubahan itu secara adil kepada seluruh karyawan, bahkan termasuk terhadap jajaran top manajemen. Ini menjadi penting karena ekspektasi karyawan terhadap perlakuan yang adil adalah sangat penting. Nah, selanjutnya ada manipulasi dan kooptasi. Walaupun manipulasi memiliki makna yang lebih ke negatif, manipulasi yang dimaksud di sini adalah menyamarkan upaya untuk mempengaruhi proses perubahan untuk mengurangi resistensi karyawan. Jadi untuk mengurangi penolakan, manipulasi dapat dilakukan dengan cara memelintir pesan untuk mendapatkan kerjasama dari karyawan. Sementara kooptasi adalah metode buying off yang mengkombinasikan manipulasi dan partisipasi. Kooptasi dapat dilakukan dengan misalnya memberikan jabatan kepada pemimpin dari karyawan yang menolak perubahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan solusi ataupun saran, tetapi lebih kepada untuk mendapatkan dukungan.
Lalu selanjutnya, merekrut orang yang menerima perubahan. Beberapa orang yang memiliki sifat yang positif dalam menghadapi perubahan, orang yang memiliki konsep diri yang positif dan toleransi resiko yang lebih besar, dapat menerimanya perubahan. Nah, selain merekrut orang-orang yang terbuka, menjadi penting memilih tim yang dapat beradaptasi, karena dengan tidak hanya mempertimbangkan motivasi individual karyawan, tetapi juga motivasi kelompok. Nah, yang terakhir nih ada koersi. Hal ini merupakan tindakan terakhir untuk mengatasi penolakan perubahan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Koersi yang berarti tindakan ancaman secara langsung yang ditujukan kepada karyawan supaya para karyawan ataupun anggota dalam sebuah organisasi atau perusahaan untuk menerima perubahan yang sudah ditetapkan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Segitu saja presentasi UTS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.